Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi di pelajaran akuntansi dasar. Nah, kali ini kita mau membahas bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini sebenarnya adalah bab 7 ya. Bab 6-nya saya lewat karena memang sebenarnya videonya sudah ada yang dulu ya. Nah, sebelum-sebelumnya sudah saya buatkan. Nanti tinggal dicek saja. Nah, kita langsung saja. Untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya harus ingat dulu rumus persamaan dasar akuntansinya ya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal ya. Harta sebelah kiri harus sama jumlahnya dengan sisi utang plus modal di sebelah kanan. Nah, biasanya untuk yang harta nih sebelah kiri itu debit ya, sebelah kanan itu kredit. Nah, atau nama lain dari harta ini adalah aset, nama lain dari utang dari kewajiban, dan nama lain dari modal adalah ekuitas ya. Nah, ataupun bisa seperti ini rumus persamaan dasar akuntansinya ya. Aktiva sama dengan pasiva ya. Pasiva itu isinya ini kewajiban dan ekuitas atau utang dan modal ya. Jadi boleh pakai istilah-istilah yang lain selain harta sama dengan utang plus modal ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau aktiva sama dengan pasiva. Ini sama ya. Nah, kita coba terapkan ke dalam transaksi ya. Nah, ini ada, saya sudah sediakan soalnya ya, soal transaksinya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ya. Nah, ini juga saya sudah siapkan kolomnya untuk mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah, ini kolomnya seperti ini ya. Ini ada nama salonnya, nama perusahaannya, persamaan akuntansi untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2021. Nah, ini sisi harta kita terapkan persamaan dasar akuntansi yang tadi ya. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi sisi yang hijau ini ya, sisi kelompok harta ini harus sama dengan jumlahnya dengan utang plus modal sisi sebelah kanan. Nah, ini sudah saya buatkan juga kolom-kolomnya, ada kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi khusus peralatan, kemudian sisi kreditnya utang usaha dan modal Nyonya Juwita. Ya, sebenarnya untuk kolom ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan transaksinya ada yang selain ini bisa ditambahkan ya di kolomnya di sebelah sini. Tuh, atau misalnya kelompok setelah piutang misalnya ada asuransi DP ditemukan ya, tinggal tambahkan saja kolomnya sesuai kebutuhan. Nah, ini saya buatkan setelah saya lihat-lihat, ini hanya akun-akun ini yang digunakan gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan saja sebenarnya untuk kolom harta ini. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, tanggal 1. Nyonya Juwita menyetorkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal salon Juwita. Nah, jadi Nyonya Juwita ini mau mendirikan sebuah salon dengan nama Salon Juwita. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2021, nah ini tanggal 1, ya beliau itu menyetorkan uangnya, uang pribadinya sebesar 20 juta untuk modal awal salonnya, ya. Berarti, nah, posisikan kita, kalau mau mencatat akuntansi, posisikan kita sebagai pencatatnya atau sebagai bagian keuangan dari Salon Juwita ini. Nah, kebetulan Nyonya Juwita ini pemilik sekaligus pimpinan dari Salon Juwita. Nah, berarti ini kita terapkan konsep entitas yang sudah di bab kemarin sudah dijelaskan ya. Artinya harus dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan ya. Berarti antara kekayaan pribadi Nyonya Juwita dengan kekayaan Salon Juwita, walaupun pemiliknya dia seorang, tetap harus dipisahkan. Nah, jadi ketika Nyonya Juwita memberikan uangnya ke perusahaannya sebesar 20 juta sebagai modal awal, berarti pihak perusahaan ya mencatatnya sebagai penambahan bagi kas perusahaan. Jadi kas Nyonya Juwita, kas Salon Juwita itu bertambah sebesar 20 juta gitu ya. Kan ini yang disetorkannya adalah uang ya, uang tunai. Nah, uang itu dalam akuntansi disebut dengan kas. Tuh, berarti ketika Nyonya Juwita menyetorkan uangnya ke perusahaannya, ke Salon Juwitanya, berarti Salon Juwita itu uangnya bertambah atau kasnya bertambah. Kan kita tulis di sini sebesar 20 juta, penambahannya 20 juta. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ada pasangannya ya.
Kan ini kalau seperti ini saja, kalau sudah balance seperti ini, maka ini persamaan tidak balance ya. Hartanya, kelompok hartanya ini 20 juta, sedangkan sebelah sininya kosong. Berarti kan tidak balance ya, tidak seimbang. Maka pasangannya adalah apa? Selain kasnya bertambah, maka penyeimbangnya adalah modal. Modalnya juga bertambah. Modal siapa? Modal dari salon Juwita. Gitu ya. Samakan aja dengan ini langsung. Nah, oke. Nah, seperti ini ya untuk transaksi tanggal 1. Jadi berlaku di sini persamaan dasar akuntansi ya, harta sama dengan modal gitu ya. Jadi tadi kita kembali lagi coba. Nah, ini persamaan dasar akuntansi yang ini harta sama dengan utang plus modal ya. Ini artinya apa? Artinya harta yang dimiliki itu asalnya dari mana gitu. Kalau harta sama utang plus modal berarti harta yang dikumpulkannya itu berasal dari utang dan modal sendiri gitu. Kalau misalkan hartanya tidak ngutang, berarti harta sama dengan modal gitu persamaan dasarnya. Kita lanjutkan ke transaksi yang tanggal 2. Misalnya, Nyonya Juwita membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 4 juta. Nah, kita tulis di sini transaksi tanggal 1 tadi ini transaksi tanggal 2. Nyonya Juwita membeli peralatan untuk salonnya secara tunai. Nah, oke. Ini kata kuncinya membeli ya, secara tunai. Nah, kalau secara tunai berarti mengeluarkan uang. Berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli peralatan senilai 4 juta. Berarti kasnya bertambah atau berkurang? Ya, tentunya berkurang karena dipakai untuk membeli peralatan. Nah, kalau dalam akuntansi, kalau berkurang itu pakai tanda kurung ya. Jadi di sini kita tulis 4 juta. Ya. Nah, kemudian selain kas yang berkurang, tapi kita juga jadi punya apa? Jadi punya peralatan. Gitu, peralatan senilai 4 juta. Mana peralatan? Nah, ini sebelah sini peralatan. Tulis 4 juta. Nah, seperti ini ya. Ini nggak harus memaksakan ditulis di sebelah sini ya. Karena yang berpengaruhnya hanya sebelah harta saja, sisi harta saja. Satu sisi berkurang, ya, satu jenis harta berkurang, yaitu uang atau kas, tapi harta lain bertambah. Gitu. Kasnya memang berkurang, tapi jadi punya peralatan. Gitu. Jadi cukup sampai sini. Nah, kita jumlahkan sini. Kasnya tadinya 20 juta, kemudian dikurangi dengan yang 4 juta. Nah, kenapa ini tambah? Karena ini sudah ada tanda min ya. Jadi kalau dikurangi nanti kan jumlahnya jadi nggak benar gitu ya. Oke, nah berarti kasnya adalah 16 juta. Nah, sedangkan ini masih 4 juta. Oke, ini berarti 20 juta. Masih 20 juta karena belum ada penambahan ataupun pengurangan modalnya. Nah, biasanya perhatikan kalau modal ini berpengaruhnya itu bertambah berkurang itu biasanya akibat adanya pendapatan ya, penerimaan dari pendapatan dan juga biasanya dari beban ya, beban-beban, bayar beban itu biasanya langsung mengurangi modal. Tapi kalau pendapatan itu biasanya menambah modal. Ya. Nah, sampai sini sampai tanggal 2 posisi keuangan dari salon Juwita itu adalah kas senilai 16 juta, peralatan senilai 4 juta, dan modal senilai 20 juta. Kalau kita jumlahkan berarti ini sama. Ini 16 tambah 4 berarti 20. Nah, ini sisi sebelah harta. Sisi sebelah pasifanya ini, sisi sebelah utang plus modalnya, sisi sebelah kanannya juga 20 juta. Tuh ya. Kita kasih tanda tebal saja ini untuk menunjukkan saldo ya. Oke, selanjutnya tanggal 5 ya, transaksi tanggal 5. Oke. Nyonya Juwita membeli perlengkapan untuk salon secara kredit sebesar 2 juta. Nah, kalau membeli perlengkapan nih secara kredit, ini ada kata kuncinya membeli, ini membeli, tapi ini tunai, sedangkan ini kredit, berarti nggak mengeluarkan uang ya. Kalau membeli kredit, kalau kredit berarti ngutang ya, berarti ini kas tidak ada perubahan, tidak berubah, tidak ada mutasi ya, karena
Jadi kas ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh terhadap uang tunai, tetap aja 16 juta. Karena membelinya secara kredit. Berarti yang bertambah apa? Yang bertambah adalah perlengkapan. Ya, kita jadi punya perlengkapan. Kan kita beli perlengkapan. Beli perlengkapan. Kita jadi punya perlengkapan senilai berapa? 2 juta. Dan juga kita jadi punya utang. Senilai berapa? Senilai 2 juta. Gitu ya. Nah, berarti sampai tanggal 5 kita jumlahkan, kasnya itu masih 16 juta ya. Terus perlengkapan kita jadi punya 2 juta. Ini saldonya ya. Kemudian peralatan masih berapa? Masih 4 juta. Kemudian utang kita jadi punya 2 juta. Dan modal tetap 20 juta. Oke, ini adalah saldo sampai tanggal 5 ya. Nah, kalau jumlahkan ini sama ya, 16 tambah 2, 18 tambah 4, 22 juta. Yang sebelah kanan juga 22 juta. Ini dikasih batas seperti ini ya. Artinya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jumlah sisi sebelah kiri harus sama dengan sisi sebelah kanan. Nah, kita lanjutkan di transaksi tanggal 8. Diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 1.500.000. Ya, transaksi tanggal 8 kita tulis. Nah, ini ada kata kuncinya diterima nih, diterima pendapatan. Berarti kita menerima uang. Berarti uang itu kan kas. Berarti uang perusahaan bertambah sebesar 1.500.000. Oke. Nah, apalagi yang bertambah? Yang bertambah adalah modal. Jadi pendapatan ini akan menambah modal. Tuh, selesai. Kita jumlahkan, kita saldokan. Oke. Kita tarik saja. Utang usaha masih tetap utuh sebesar 2 juta karena tidak ada berpengaruh terhadap utang ya. Jadi langsung menambah modal nih pendapatan jasa ini. Nah, ini modal yang bertambah. Berarti ini menjadi 21.500.000. Ini saldo sampai tanggal 8. Selanjutnya transaksi tanggal 17. Salon Juwita telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 2.500.000 yang baru dibayar sebesar 1.500.000. Oke, berarti baru dibayar itu oleh siapa? Oleh pelanggan. Berarti oleh kita diterima ya. Berarti kita menerima uang. Berarti di sini tulis menambah kas sebesar 1.500.000. Oke. Selanjutnya kan totalnya 2.500.000. Berarti sisanya 1 juta apa dong namanya? Namanya piutang. Ya, namanya piutang. Berarti ini piutang. Nah, piutang itu tagihan kita di orang lain ya. Oke. Berarti di sini kita tulis berapa sisanya? 1 juta. Oke. Nah, berarti tadi ini pendapatan itu akan langsung menambah modal ya. Berarti di sini nambah modal berapa? 2.500.000. Ya, walaupun baru diterima 1.500.000, tapi ini otomatis akan menambah modal sebesar 2.500.000 karena nantinya tetap akan diterima itu ya 1 juta sisanya. Oke, kita bikin saldonya di sini. Saldo awal kan 17.500.000 ya sampai tanggal 8. Tanggal 17-nya menambah lagi 1.500.000, berarti tinggal ditambahkan saja 17.500.000 ditambah dengan yang 1.500.000. Oke. Berarti ini kita jadi punya piutang sebesar 1 juta. Yang ini masih 2 juta. Ini juga masih 4 juta. Ya, nilai peralatan kita. Kemudian utang juga masih 2 juta. Nah, ini modal. Modal jadi bertambah 21.500 awalnya. Kemudian ada penambahan sebesar 2.500.000. Berarti
Hasilnya sekarang modalnya adalah 24 juta. Nah, ini adalah saldo sampai tanggal 17. Oke. Sama kan? Kita cek dulu ya. Ini sisi sebelah harta, 19 ditambah 1, 20, 22, 26 ya. Nah, jumlahkan yang ini sebelah kanannya juga 26, 24 ditambah 2, 26. Udah, betul ya. Kita lanjutkan tanggal 20. Membayar beberapa beban secara bersamaan, antara lain ada beban gaji 800, beban sewa 600.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Nah, dari kata membayar saja, ini berarti perusahaan Juwita atau salon Juwita mengeluarkan uangnya ya untuk membayar beban-beban ini. Nah, berarti langsung otomatis mengurangi kas perusahaannya. Karena ini membayarnya secara bersamaan, kita langsung jumlahkan saja total semuanya. 800 tambah 600 tambah 300, jadi 1.700.000 ya. Nah, karena ini membayar mengeluarkan uang, berarti ini bakal mengurangi kas. Mengurangi itu berarti pakai tanda kurung ya. 1.700.000. Oke. Nah, berarti kalau beban itu berarti akan mengurangi apa? Akan mengurangi modal ya. Nah, modalnya di sini berarti langsung mengurangi modal. Modalnya itu berkurang akibat apa saja? Kita pisahkan saja ya. 800 ya. 800.000, kemudian 600.000, kemudian 300.000. Biar ini lebih jelas lagi, kita kasih keterangannya ya. Ini yang 800 berarti apa? Beban gaji ya, beban gaji. Kemudian yang 600 adalah beban sewa ya, beban sewa. Kemudian yang 300 adalah beban listrik, air, dan telepon. Biasa disingkat dengan LAT ya, beban listrik, air, dan telepon. Ini sengaja dibuatkan kolom khusus ya, ini untuk keterangan, jadi biar nggak bingung kalau mau ngecek ya, nggak ngecek ke soal. Nah, coba kita kasih keterangan juga yang dari tanggal 1. Ini berarti setoran modal ya. Setoran awal atau setoran modal boleh. Modal. Kemudian yang 4 juta ini tadi apa? Ini pembelian peralatan ya. Pembelian peralatan. Kemudian yang ini yang 2 juta itu tanggal 5. Ini perlengkapan, berarti ini pembelian perlengkapan. Tahu ya bedanya peralatan sama perlengkapan? Ya, kalau udah di video sebelumnya dijelasin juga ya, peralatan itu yang usianya lebih dari 1 tahun, sedangkan perlengkapan kurang dari 1 tahun. Silakan kelompokkan saja. Yang 1.500.000 tanggal 8 apa? Ini penerima jasa atau penerimaan pendapatan. Kemudian yang 2.500.000 ini juga penerimaan pendapatan. Hasil jasa boleh. Penerimaan pendapatan. Gitu ya. Oke, kita jumlahkan. Buatkan saldonya yang ini yang sampai tanggal 20. Berarti ini tadi kan saldonya 19 juta ya, kemudian dikurangi 1.700.000. Berarti ini ditambahkan ya. Tapi nantinya hasilnya akan mengurangi. Nah, berarti sisanya tinggal 17.300.000 lagi. Kas kita atau kas perusahaan Juwita sampai tanggal 20 Agustus ya. Ininya masih tetap 1 juta tapi utangnya, kemudian ini juga perlengkapannya masih tetap 2 juta, kemudian ini juga masih 4 juta karena di sininya nggak ada perubahan ya.
utangnya juga masih 2 juta, turunkan ke sini. Nah, modalnya baru ini ya, 24 juta dikurangi berapa? Dikurangi 16, dikurangi 300. Atau kita langsung saja 24 juta dikurangi 1.700.000. Ya, jadi 22.300.000 gitu ya. Nah, ini adalah saldo sampai tanggal 20 Agustus. Oke.